terbaru ditemukan bahwa ada 24 orang pasien yang sudah dilakukan dengan kasus meninggalnya almarhum sesuai prosedur. Mantan kepala rumah tangga maksud kami karyawan kepala rumah tangga di rumah mantan Jokowi seperti Potongan. Ben foto ben. Pepe. Lucu-lucu ya kalau itu. Suratnya apa sih? Baru dikatakan ini itu tampang. Apa-apa tampang. Wah, aduh gambaran ngumpul kalau dia kayak pahit. Jangan kata ambil aku. Jangan kita juga. Untuk bis sampai puter. Katanya ngeles. Lalu lagi. Baik teman-teman media, kita mau mulai sebagai bagian dari pihak keluarga sudah bisa dan menerima hasil kegiatan ini kita melakukan production for atas nama Kak, maaf ya, gue tadi sambil lagi ngambil gambar itu makanya tak reject. Itu tadi udah mulai BN yang pas di teleponnya. sih ini masih nyambung. Nyambung. Mengalir deras keringat udah mulai BN udah sebenarnya biasanya gak ada. Halo bang, kan masih nyambung teleponnya kan, masih nyambung teleponnya studio. Iya bisa di dalam buku WA aja. Halo. Ini gabung sama Ica. Ada meninggal. Dari yang di bawah kita ya. Kembur. Berdasarkan pengakuan dari bentar aku
jam 2 deh ya nanti ya. Lanjut ke mana nih? Iya, Pak. Namanya, Pak. Bisa kita juga. Makan rongai gitu itu. Makan rongai. Namanya, Pak. Oh. Dari mana ongkos? Sama dulu. Iya, nanti kan ini dasar awalan ya. Kan pelaksanaan aja kan. Iya. Nah, ini baru kontes ke. Iya. Yang tampilan ini aja. Ini aja dulu. Ini adalah di depan kami tenda dan juga di dalamnya adalah makam dari almarhum Sutrisno yang sebentar lagi akan dilakukan proses ekshumasi atau pembongkaran makam untuk dilakukan otopsi oleh tim dokter forensik yang tergabung dalam tim dokter forensik Medico Legal Indonesia atau PDFSI yang akan dipimpin langsung oleh Karodokpol Polri sekaligus juga Brigjen Pol Dr. Sumiati Purwanti bersama dengan Dr. Ahmad Yudianto. Kami mendapatkan informasi sedikitnya ada 12 orang tim kedokteran yang juga tergabung dalam PDFM ini dan juga dari berbagai universitas seperti Universitas Diponegoro Semarang, kemudian UGM dan juga Erlangga. Nah, proses saat ini di dalam kami memantau bahwa sedang dilakukan doa bersama sebelum dilakukan proses ekshumasi dan juga kami melihat tadi tim penggali kubur yang berjumlah sekitar 9 orang sudah disinfektan terlebih dahulu agar steril sehingga seluruh proses ekshumasi ini berjalan transparan dan juga sesuai dengan kaidah sehingga diharapkan didapatkan seluruh informasi dari otopsi yang akan dilakukan dapat membantu proses penyidikan dan juga fakta-fakta hukum berikutnya. Karena memang seperti yang Anda sampaikan tadi Jessica bahwa permintaan ekshumasi ini juga didasarkan dari laporan pihak keluarga yang menyatakan bahwa berdasarkan desas-desus seperti saat almarhum ini ditemukan pada tanggal 23 Juli kemudian dengan kondisi yang berbusa meskipun sudah diikhlaskan oleh pihak keluarga tapi ini mengangkat atau mendorong pihak keluarga untuk mencari kebenaran atas kematian almarhum Sutrisno yang sudah dikuburkan pada tanggal 24 Juli 2026 atau sekitar 3 minggu yang lalu. Nah, setelah diadakan proses pembongkaran ekshumasi, nanti juga pihak kepolisian melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto, akan juga memberikan keterangan sebelum nanti seluruh proses ini dilakukan. Nah, pasca nanti akan dilakukan otopsi, pihak kepolisian juga akan di luar ini boleh melakukan tanya cuma 2 ya, di pembunuhan yang Banyumas bergerak untuk keterangan maupun sama yang hasil Ansor ya, yang jalan ekshumasi dari ya. Nanti kan setelah ini ada Primo. di luar ini. Nah, tadi cuma 2 itu Nah, aja. untuk informasi lainnya memang jika kita sama yang melihat Ansor ya. video Yang lain siapa? ini sudah 3 minggu almarhum Primo ini dikuburkan Mbak yang aja. dan tantangan Pembunuhan di Tangerang. apakah masih bisa dilakukan pemeriksaan dalam untuk mendapatkan hasil-hasil yang maksimal ini juga tentu akan kami tanyakan ini aja dulu aja. atau Iya, Yang nanti rilis aja di Banyumas saja. Enggak, maksud saya untuk setelah ini lebih tahu titip pesan ekshumasi ini bagaimana nanti pembunuhan di apakah Tangerang bisa sama yang berjalan Ansor ya. signifikan dan bisa memberikan hasil yang signifikan untuk membantu proses penyidikan ke depannya. Akan terlebih dahulu keterangan yang akan disampaikan oleh pihak kepolisian melalui Kombes Pol Budi Harmanto sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya untuk proses ekshumasi akan berjalan pada hari ini. Halo, langsung siap. Oke, Mas.
Mas ini sambil gambarnya di ini yang viral ya udah mulai. Kita mulai ya rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati rekan-rekan media hadir pada pagi hari ini. Hadir juga Ketua PDFMI, Persatuan Dokter Forensik Mediko Legal Indonesia, Brigjen Polisi Dr. Hastri. Hadir bersama kita juga Bapak Direskrim Polda Jawa Tengah, Bapak Direskrim Polda Metro Jaya, Kapolres Banyumas, Kabid Dokes Polda Metro Jaya, Kabid Dokes Polda Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan kepada teman-teman dan masyarakat pelaksanaan ekshumasi di hari Rabu 12 Agustus 2026 sekira pukul 9.30 akan dimulai. Ada 3 tahapan kegiatan hari ini. Yang pertama, pelaksanaan bongkar kuburan atau lebih banyak kita kenal dengan istilah ekshumasi. Yang kedua, ada pemeriksaan luar jenazah. Ini sesuai untuk mengetahui identitas jenazah sesuai dengan surat permohonan penyidik terhadap identitas yang diperiksa. Yang ketiga, ada pemeriksaan bagian dalam. Nanti secara materi lengkap akan disampaikan oleh Ketua PDFMI. Pelaksanaan hari ini merupakan proses dari penyidikan. Ini kolaborasi dukungan dari Polda Jawa Tengah, Polresta Banyumas bersama Polda Metro Jaya dan Ditreskrim Polda Metro Jaya. Ada 2 laporan masyarakat, yang pertama di Bareskrim, yang kedua laporan keluarga almarhum Saudara S di Polresta Banyumas. Nah, berawal dari proses penyelidikan yang dilakukan sampai dengan naik tahap penyidikan, pada saat sekarang kita akan melaksanakan ekshumasi. Kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat dan rekan-rekan sekalian, kita memberi ruang empati kepada keluarga almarhum. Jadi pada saat ini kami sampaikan keluarga almarhum sudah memberikan izin, memberikan restu secara resmi untuk dilakukan ekshumasi pemeriksaan jenazah untuk mengetahui riwayat medis maupun apa yang akan kita harapkan di dalam penemuan ini oleh tim gabungan dokter forensik. Jadi tim gabungan dokter forensik ini terdiri dari PDFMI Jaya, ada PDFMI Jawa Tengah, dan PDFMI Jawa Timur. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan dari dokter. Melanjutkan dari Bapak Kabid Humas, langsung aja dari 3 tahap tersebut, kami juga dari Perhimpunan Dokter Forensik Mediko Legal Indonesia melibatkan beberapa ahli di dalamnya. Selain spesialis forensik mediko legal, kami juga mengajak teman-teman dari laboratorium forensik dan dari laboratorium toksikologi di UI, juga di UNER untuk memeriksa hasil labnya nanti, dan juga dari ahli DNA dan ahli histopatologi anatomi. Sehingga kita bekerja dengan menyeluruh, komprehensif, dan hasilnya juga berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium nanti yang kita dapatkan. Mohon doanya rekan-rekan dan seluruh masyarakat sehingga kita bisa membuat jelas apakah cara dan sebab kematiannya natural atau unnatural kematian seperti itu. Sehingga kami juga mohon waktu ya untuk bekerja hari ini dengan maksimal. Begitu aja Pak Kabid Humas. Ya, terima kasih dok. Ya mungkin. Ya izin Dr. Hastri, saya Ica dari Metro TV terkait dengan proses ekshumasi ini, setelahnya itu akan membutuhkan hasil berapa waktu, dan apakah ada kesulitan setelah melihat kontur tanah dan lain-lainnya dalam proses ekshumasi hari ini? Ya. Berdasarkan geografis di sini dan tanah juga cukup kering dan bagus, kesulitan mungkin bisa minimal ya.
bisa kita dapatkan mungkin jenazah masih dalam keadaan bagus. Saya sendiri belum melihat karena lagi proses ekshumasi. Ekshumasi itu memeriksa makamnya, jenis tanahnya, panjang makamnya, juga pengambilan sampel di sekitar tanah makam seperti itu. Baru ini penggalian, baru kita periksa luar, baru tadi periksa dalam. Setelah dapat hasilnya berapa lama? Prosesnya kan kita pengambilan sampel, kita tidak langsung menyatakan apa bagaimana, nanti mungkin nunggu hasil lab, tapi sementara mungkin nanti ada Pak Kabid Humas ya, ada kabar lagi nanti sore ini. Nusantara TV, Bu. Iya. Nusantara TV, Bu, mau tanyakan. Ini kan Supremo kan sudah cukup lama dikuburkan. Iya. Apakah ini akan mengganggu hasil dari penelitian ini atau ekshumasi otopsi ini, Bu? Memang proses pembusukan pasti sudah terjadi karena sudah lebih dari 10 hari dari tanggal 23 Juli ya. Tapi kita berharap kita mendapatkan karena keadaan lingkungannya yang kering dan bagus di sini. Tapi apakah itu masih bisa terdeteksi seandainya Sutrimo itu meninggal tidak wajar, Bu? Makanya kita tunggu nanti hasil labnya. Makasih, Bu. Pemeriksaan yang dilakukan dari pemirsanya datang Apa Pak? yang pemeriksaan itu meliputi apa saja? Oh, pemeriksaan dalam itu lengkap. Seluruh organ kita periksa nanti. Ya, mungkin itu ya rekan-rekan nanti setelah pelaksanaan ekshumasi, pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam, kita akan menyampaikan lagi kepada teman-teman di Polresta Banyumas. Tolong beri ruang kepada tim yang saat ini bekerja untuk agar leluasa, dan perlu kami sampaikan pelaksanaan ekshumasi, pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam ini pasti profesional, proporsional dan akuntabel, dan yang pasti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Maka ini merupakan tim gabungan. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan sekalian. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ada yang mau nanya selain ada Pak Dirjen kan total ada berapa tim dokter maupun tim nanti? Ada kan 3 dibagi 3. Yang siapa ada anak ini ketua ketua umum PD. Mak, lengkapnya? Brigjen Hasri. Brigjen Sukmi Hasri. Brigjen Sukmi Hasri. Ya Mas, oke Mas. Monitor Mas. Halo Mas. Mohon maaf rekan-rekan wartawan karena dorsor sudah selesai, diperkenankan untuk jauh dari lokasi. Mas, ini disuruh geser ya. Kita geser ya. Ayo. Geser ya. Geser ya, halo. Kembali ke lokasi yang sudah disediakan. Terima kasih. Kepala makam almarhum Sutrimo. Ekshumasi dilakukan atas permintaan keluarga yang menduga
terdapat kejanggalan dalam kematian Sutrimo. Otopsi ulang diharapkan dapat menemukan bukti baru untuk melengkapi proses penyelidikan. Proses ekshumasi dijadwalkan ini mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, diawali dengan doa bersama keluarga, dilanjutkan penggalian makam dan pemeriksaan jenazah oleh tim forensik. Pemeriksaan diperkirakan berlangsung sekitar 3 jam, ini bergantung pada kondisi jenazah. Tim forensik juga akan mengambil sampel untuk pemeriksaan laboratorium dan histopatologi. Kasus kematian Sutrimo kini ditangani di Diskrimum Polda Metro Jaya dan polisi tengah meningkatkan status penanganan dari penyelidikan ke penyidikan setelah memeriksa 24 saksi. Ya, bisa selain kerahkan 180 personel Polresta Banyumas, tim forensik juga telah tiba di makam Sutrimo. Sejumlah persiapan dilakukan termasuk menyiapkan peralatan dan menata posisi petugas di sekitar makam. Pengamanan diperketat untuk memastikan seluruh tahapan ekshumasi berjalan aman dan sesuai prosedur, sekaligus mendukung proses penyidikan kasus kematian Sutrimo. Dan setelah makam dibongkar nantinya, jenazah Sutrimo akan diperiksa lebih lanjut oleh tim dokter forensik. Tim forensik juga akan mengambil sampel untuk pemeriksaan laboratorium dan histopatologi. Kenapa terima pertolongan apa ya, makasih ya. Dan bisa untuk mengetahui jalannya ekshumasi, kita akan bergabung dengan rekan kami Hadisti Arifa yang saat ini berada di lokasi. Selamat pagi. Setelah hampir 3 pekan kematian orang dekat Ekcapinsus Febri Sutrimo, polisi belum juga mengungkap penyebab kematian orang yang diduga menjadi kepala rumah tangga Febri tersebut. Sutrimo ditemukan tewas di klinik Morden, Jakarta. Dari foto yang beredar, Sutrimo tewas dalam keadaan mulut berbusa. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan penyelidikan masih berjalan. Polisi akan melakukan sejumlah pemeriksaan sebelum menentukan langkah selanjutnya terkait kematian Sutrimo, termasuk memeriksa dokter yang pertama menangani Sutrimo saat dibawa ke rumah sakit. Budi mengatakan pemeriksaan dokter tersebut dijadwalkan berlangsung pekan depan. Melaporkan kepada Barreskrim Polri terkait tentang kematian saudara S dianggap tidak wajar, sehingga penyelidikan pihak kepolisian diharapkan untuk melakukan ekshumasi. Nanti kami akan menyampaikan secara bertahap terkait tentang laporan tersebut. Kita juga melihat beberapa update yang kita sampaikan. Minggu depan kita masih akan melakukan pemanggilan terhadap dokter yang Rumah Sakit Muhammadiyah yang menangani pertama pada saat pasien datang ke rumah sakit. Kemarin sudah dischedulkan, tetapi ini akan direschedule ulang oleh dokter tersebut. Sebelumnya, Kongres Pemuda Indonesia mendatangi Barreskrim Polri untuk mengadukan kematian Sutrimo. KPI mendesak Polri melakukan ekshumasi dan otopsi untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo serta mencegah munculnya spekulasi di masyarakat. Pengacara KPI, Pitra Romadoni, mengatakan KPI mengadukan kematian Sutrimo karena menduga terdapat kejanggalan. Menurut Pitra, pemeriksaan secara forensik melalui metode Scientific Crime Investigation diperlukan untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo yang hingga kini masih dipersoalkan. Bisa pihak keluarga Sutrimo mendatangi Mapolresta Banyumas untuk melaporkan peristiwa kematian yang menimbulkan sejumlah pertanyaan di kalangan keluarga. Mereka mengaku tidak keberatan jika makam Sutrimo digali untuk proses otopsi. Masuk aja.
Ya, didampingi pengacara, sejumlah anggota keluarga Sutrimo mendatangi Mapolresta Banyumas untuk melaporkan kematian janggal Sutrimo. Mereka meminta agar misteri kematian Sutrimo ini diungkap dan diusut tuntas secara transparan. Keluarga juga tidak keberatan jika nanti makam Sutrimo digali untuk proses otopsi. Pihak keluarga juga mengaku barang berharga Sutrimo tidak diserahkan di saat penyerahan jenazah almarhum. Hingga kini polisi masih mendalami penyebab kematian Sutrimo. Buat keluarga enggak merelakan buat digali lagi. Cuma ya kalau emang dari negara dibutuhkan buat otopsi apa kepastian itu mau tidak mau. Barang-barang pribadi sendiri yang diterima dari Handphone itu ada nggak? Handphone? Enggak ada. Nggak terima handphone dari korban? Nggak ada ya? terima apa aja Pak ya, pada saat itu Pak? Yang diberikan? KTP sama santunan sebesar 20 juta. Itu yang diterima apa Pak? Yang terima bapak saya. Yang memberi ya? Sama surat-surat dari keterangan dari rumah sakit. Yang memberi siapa? Yang memberi? Yang mengantarkan saya juga nggak tahu. Komisi 3 DPR RI akan mengawasi secara utuh dan mengawal tuntas kasus kematian Sutrimo, pria yang diduga sebagai kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Komisi 3 minta polisi juga memeriksa semua saksi, termasuk Febri Ardiansyah. Saya kira dari sisi KUHAP kita ya, semua pihak yang terlibat langsung atau mengetahui atau setidak-tidaknya tahu tentang apa yang terjadi di tindak pidana ini, tentu penyidik harus mengumpulkan bukti itu selengkap-lengkapnya. Jangan ada yang ditinggal. Karena memang KUHAP yang baru ini, KUHAP baru kita baru berlaku tahun ini, mengharuskan itu semua selengkap-lengkapnya, seutuh-utuhnya. Termasuk dengan meriksa Febri. Menurut saya siapapun, apalagi Febri kan, karena yang nyangkut ke dia kan begitu. Jadi saya kira penyidik udah tahu lah siapa yang harus mereka periksa dan tugas kita nanti menanyakan. Bisa 24 saksi atas kematian Sutrimo telah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Kedepan penyidik juga akan melakukan pemeriksaan lanjutan keluarga Sutrimo di Banyumas. Penyebab kematian Sutrimo yang ditemukan meninggal di halaman klinik Morden, Jakarta Selatan masih diusut oleh Polda Metro Jaya. Polda menyebut telah memeriksa 24 saksi atas kematian Sutrimo. Polisi melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi-saksi lain, termasuk keluarga Sutrimo di Banyumas. 24 saksi sudah kami periksa, kami mintai keterangan di dalam proses penyelidikan. Untuk saksi-saksi yang dari pihak keluarga, karena di proses penyelidikan sudah dilakukan pengambilan keterangan, kami akan melakukan pengambilan keterangan atau permintaan keterangan lanjutan nanti di Banyumas. Sementara itu, Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia yang mendampingi pemeriksaan para saksi meminta pihak kepolisian untuk mengungkap tuntas kasus ini. Pitra Romadoni juga menerangkan bahwa pihak keluarga membantah bahwa FA bukanlah kerabat Sutrimo sebagaimana yang tertera di formulir rumah sakit. Yang udah diperiksa 20 lebih pertanyaan, ada yang 17 pertanyaan, ini relatif tergantung daripada masing-masing saksi dan pelapor. Bahwasannya yang bersangkutan atas nama FA bukanlah kerabat daripada almarhum Sutrimo. Itu tidak benar kerabatnya kan itu, dan mereka juga nggak kenal yang namanya FA ini. Usai meningkatkan status penanganan kasus kematian Sutrimo, mantan kepala rumah tangga di kediaman ex-Jampitsus Febri Ardiansyah dari penyelidikan ke tahap penyidikan, Polda Metro Jaya menjadwalkan ekshumasi atau bongkar kubur di Banyumas pada hari Rabu. Langkah ini dilakukan guna mengungkap penyebab pasti kematian korban yang dinilai tidak wajar oleh pihak keluarga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, meski keluarga belum meminta perlindungan, LPSK akan mendatangi keluarga Sutrimo. LPSK bahkan akan berikan perlindungan darurat jika ditemukan kondisi dinilai mendesak.
Guna memberikan jaminan perlindungan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK akan mendatangi keluarga Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah. Walaupun pihak keluarga Sutrimo belum minta LPSK untuk berikan perlindungan, namun LPSK menyebut akan berdiskusi dengan keluarga korban. Wakil Ketua LPSK Susilaning Tias bahkan menyebut jika ditemukan kondisi yang mendesak dan dinilai berbahaya, maka keluarga akan mendapatkan perlindungan darurat. Sementara itu, menurut Fitra Romadoni, keluarga Sutrismo mengaku ketakutan, apalagi kematian Sutrismo dikait-kaitkan dengan nama-nama orang besar. Keluarga pun meminta perlindungan ke Polresta Banyumas. Kita ketahui korban ini meminta perlindungan kepada Polres Banyumas untuk dilindungi terkait dengan perkara tersebut, karena pengakuan keluarga korban ini adalah perkara orang-orang besar, jadi mereka juga ketakutan. Dengan hadirnya petisi ahli, kita membantu ya korban dan keluarga korban untuk mengungkap kasus ini. Disebut orang dekat Febri Adriansyah, Sutrimo meninggal dunia di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta. Kematian Sutrimo lalu dinilai janggal. Saat tiba di rumah sakit, mulut dan hidung korban mengeluarkan cairan dan busa. Setelah awalnya menolak, pihak keluarga akhirnya melaporkan kematian Sutrimo ke polisi. Polisi rencananya akan membongkar makam Sutrimo untuk melakukan ekshumasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dan mengetahui jalannya ekshumasi, kita akan bergabung bersama rekan kami Hadisti Arifah yang saat ini berada di lokasi. Selamat pagi Hadisti, bagaimana informasi pagi hari ini dan situasi terkini di lokasi makam ini, bagaimana untuk persiapan ekshumasi? Yang menangani secara langsung ini adalah... Iya, selamat pagi Togi dan juga pemirsa. Saat ini sudah atau tengah berlangsung proses ekshumasi atau pembongkaran makam dari almarhum Sutrimo di tempat pemakaman umum Bantar Agung, Desa Ulahar, Banyumas, Jawa Tengah. Dan tadi prosesnya ini sudah berlangsung kurang lebih selama 30 menit yang dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Tadi dari informasi yang kami terima dari tim forensik dan juga tim gabungan dari Polda Metro Jaya dan juga Polda Jawa Tengah serta juga dari Polresta Banyumas menyebutkan memang ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam proses ekshumasi ini. Tadi sudah diawali dengan doa bersama terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan tahapan pertama adalah untuk penggalian kubur ini yang juga dilakukan sekitar 9 orang tim penggali kubur. Nah, kemudian untuk tahapan selanjutnya ini adalah pemeriksaan, baik itu pemeriksaan luar atau jaringan lunak seperti kulit, yang tujuannya ini adalah untuk memastikan identitas dari jenazah bahwa ini sudah sesuai dengan permohonan dalam penyidikan yang sudah ditangani oleh pihak Polda Metro Jaya. Nah, kemudian nantinya untuk tahapan selanjutnya barulah akan diambil sampel dari organ dalam dari jenazah Sutrimo ini, yang kemudian selanjutnya inilah yang nantinya yang akan dicek melalui lab forensik yang selanjutnya tentu ini akan nantinya memberikan informasi terkait penyebab pasti dari kematian Sutrimo yang dinilai oleh masyarakat dan juga pihak keluarga janggal atau memiliki hal yang tidak wajar, karena diketahui bahwa Sutrimo ditemukan meninggal dunia pada 23 Juli lalu dengan kondisi mulut yang berbusa. Nah, mendengar kabar ini pihak keluarga pun mengajukan penyidikan kepada pihak kepolisian yang saat ini tengah ditangani oleh Polda Metro Jaya untuk dicari tahu apa yang menjadi penyebab pasti dari kematian Sutrimo. Dan hari ini dilakukan proses ekshumasi di pemakaman Sutrimo. Tadi kalau berdasarkan informasi dari tim ekshumasi memang tidak ada kendala yang cukup berarti dalam proses penggalian kubur ini, karena mengingat bagaimana cuaca dan juga kondisi tanah yang cukup kering sehingga ini tentu memberikan mempermudah bagi tim penggali kubur. Nah, kemudian juga terkait kondisi jenazah memang belum ada informasi seperti apa, apakah ada kendala terhadap kondisi jenazah sendiri, karena mengingat memang Sutrimo ini sudah dimakamkan selama 3 minggu, artinya memang sudah terjadi pembusukan terhadap jenazah. Nah, kemudian juga belum ada informasi akan berapa lama proses pengecekan atau cek lab nanti yang akan memberikan informasi apa hasil dari proses otopsi yang akan berlangsung pada hari ini. Nah, kemudian kalau untuk situasi terkini dapat kami sampaikan Togi dan juga pemirsa, di belakang saya ini sudah terlihat memang sebuah tenda yang didirikan di tepat di area makam Sutrimo sendiri, yang memang ini tentu fungsinya untuk menjaga privasi selama proses ekshumasi dan juga otopsi. Nah, kemudian juga di sekitar area makam ini juga telah dilingkari garis polisi, artinya memang untuk area pemakaman ini sifatnya steril dan juga telah dijaga ketat oleh tim
tim gabungan dan tidak dapat dimasuki bagi yang tidak memiliki kepentingan. Nah, nantinya untuk proses ekshumasi ini akan disampaikan oleh pihak kepolisian secara resmi akan seperti apa hasilnya dan kemudian nanti akan berapa lama hasil akan keluar. Nah, kalau untuk proses ekshumasi ini kemungkinan akan memakan waktu beberapa jam ke depannya. Togi. Baik, Hadisti, untuk yang terlibat untuk ekshumasi ini siapa saja? Baik, untuk yang terlibat dalam proses ekshumasi pada hari ini, memang ini merupakan tim gabungan dari Polda Metro Jaya, kemudian juga dari Polda Jawa Tengah, serta juga dari Polresta Banyumas. Dan kemudian juga tentu untuk ahli forensik ini dari Medikolega Indonesia, dan juga tadi dihadirkan beberapa ahli forensik dari sejumlah universitas di tanah air ini. Nah, kemudian juga tadi informasi yang kami terima untuk prosesnya ini akan memakan beberapa jam ke depannya sebelum nantinya akan disampaikan terkait informasi apakah ada kendala, kemudian nanti seperti apa proses pengecekan, baik itu pengecekan secara luar ataupun juga secara dalam. Dan kemudian juga kalau kami perhatikan memang kami tidak melihat adanya keluarga yang mendampingi proses ekshumasi pada hari ini, tapi memang pihak keluarga sudah menyebutkan bahwa sepenuhnya mempercayakan proses ekshumasi ini kepada pihak kepolisian, baik itu Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah, dan juga Polresta Banyumas, serta juga dari tim medis atau tim ahli forensik yang bertugas pada hari ini, Togi. Baik, terima kasih Hadisti Arifah atas informasinya melaporkan langsung dari Banyumas, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali.